Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tes kendali mutu TKM SD MI semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tema 1, muatan pelajarannya ada matematika sama SPDP, kelasnya yaitu kelas 3 ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, kita bertemu dengan soal matematika. Ada bilangan 3150. Lambang bilangan tersebut dibaca titik-titik. A 3050, B 3105, atau C 3150. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini yaitu berapa teman-teman? 3150. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut saja ya teman-teman, kita ke soal nomor 2. 7258 ditulis menjadi lambang bilangan adalah titik-titik. Yang pertama A, kalau seperti ini bacanya adalah 7058. B, 7208. C, 7258. Jadi jawabannya sudah ketemu yaitu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Masih berkaitan dengan lambang bilangan ya teman-teman. Ada 4500, 1350, 2400, 5250, dan 3150. Urutan lambang bilangan dari terkecil sampai terbesar adalah titik-titik. Nah, untuk mengurutkan seperti ini maka kita perlu membandingkan ya. Yang pertama, kita bandingkan ribuannya teman-teman. Di sini ada 4, 1, 2, 5, 3. Maka yang paling kecil itu adalah yang 1 ya teman-teman. Kita tandai berarti nomor 1. Kemudian, nah sekarang kan ada 4, 2, 5, 3. Di antara itu yang paling kecil lagi ada 2 ya. Berarti sini kita tandai 2. Kemudian sekarang ada 4, 5, sama 3. Yang terkecil adalah 3. Berarti sini nomor 3. Kemudian ada 4 dan 5. Berarti yang lebih kecil itu kan 4. Maka sini nomor 4. Dan yang terakhir adalah 5 ini ya. Jadi urutannya sudah ketemu teman-teman. Mana? 1350. Kemudian 2400 seperti itu ya. Disusul 3150. 4500, kemudian yang terakhir adalah 5250. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 4 sampai 6, kita memperhatikan tabel. Tabelnya itu berisi peternakan ayam dan jumlah ayam yang dihasilkan per bulan. Yang pertama ada peternakan ayam sehat sejati. Jumlah ayam yang dihasilkan 3.400 ekor. Kemudian yang kedua ada rumah aman yang dihasilkan ayamnya 1.550 ekor. Yang ketiga ada Sentosa Jaya. Jumlah ayamnya 4.500 ekor. Kemudian yang keempat ada Hutan Raya. Itu jumlahnya ada 2.050 ekor. Dan yang terakhir Sari Karya ada 5.000 ekor. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Peternakan yang menghasilkan ayam paling sedikit adalah titik-titik. Ini kita juga mengurutkan berarti ya. Kita cari yang paling sedikit. Caranya bagaimana? Sama ya, karena semuanya terdiri dari bilangan ribuan. Maka kita lihat dulu ribuannya. Manakah yang paling kecil? Ini ada 3, 1, 4, 2, 5. Maka yang paling kecil ini ya, 1550. Itu miliknya siapa? Ternyata miliknya rumah aman. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sebelum kita lanjut, kita cari dulu nih, kita urutkan dari yang paling sedikit, yaitu tadi rumah aman, sampai yang paling besar, yaitu Sari Karya ya. Kita tandai berarti 1, kemudian 2-nya. 2-nya yang mana? Antara 3, 4, 2, 5 berarti ini yang 2050 punyanya Hutan Karya. Kita tulis. Kemudian antara 3, 4, 5 tentu yang lebih sedikit
itu adalah yang 3, yaitu punyanya Sehat Sejati. Antara 4 dan 5 itu tentu lebih sedikit yang 4 ya, maka di sini nomor 4 dan Sarikarya itu nomor 5. Lanjut ke soal nomor 5, peternakan yang menghasilkan ayam paling banyak adalah tadi Sarikarya ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 6, urutan peternakan berdasarkan hasil ayam per bulan dari yang paling banyak sampai paling sedikit adalah titik-titik. Tadi paling banyak adalah Sarikarya, semuanya diawali Sarikarya, dan yang paling sedikit adalah Rumah Aman. Kemudian yang banyak kedua itu apa? Sentosa Jaya, kemudian disusul Sehat Sejati, kemudian ada Hutan Raya, dan yang paling sedikit Rumah Aman. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 7 ya teman-teman. Perhatikan tabel berikut ini. Ada lambang bilangan, kemudian ada tulisan lambang bilangan. Pasangan yang tepat antara lambang bilangan dan tulisan lambang bilangan adalah titik-titik. Yang A, 1 dengan A. Berarti ini ya, 1200 dibacanya 3550. Berarti ini salah ya. Kemudian yang B, ada 2, pasangannya C. 2 itu 2350, C 2350. Nah, ini ternyata sudah tepat teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 8. Ada lambang bilangan 4350. Angka 4 pada lambang bilangan tersebut bernilai titik-titik. Berkaitan dengan nilai tempat, teman-teman. Nah, di sini kan 4-nya itu menempati tempat ribuan. Berarti nilainya adalah 4000 ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9 masih berkaitan dengan bilangan 4350. Angka 3 pada lambang bilangan tersebut bernilai 3 ini menempati nilai tempat ratusan, maka nilainya menjadi 300. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut, perhatikan tabel berikut ini untuk menjawab nomor 10 dan 11. Di sini isinya tabel ada nomor, kemudian ada nama perusahaan ya, ada Septemil dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak produksi susu kemasan per bulan. Di mana yang pertama ada Septemil, produksi susunya 1250 kotak. Kemudian yang kedua ada Wokumil, produksi 3400 kotak. Yang ketiga ada Gwemil, produksinya 4850 kotak. Yang keempat ada Onemil, produksi 2300 kotak. Dan yang kelima ada Akarmil, produksinya 5750 kotak. Nah, nomor 10 sekarang, jumlah produksi susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan Wokumil dan Onemil adalah, pertama-tama kita cari dulu punyanya Onemil sama Wokumil. Punya Wokumil itu ada 3400, sedangkan punya Onemil itu ada 2300. Maka kita jumlahkan. Berarti di sini 3400 ditambah dengan 2300. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 3, 7. 3 ditambah 2, 5. Jadi semuanya ada 5700. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 11, produksi susu kemasan mencapai lebih dari 10.000 kotak per bulan jika terjadi penjumlahan hasil antara perusahaan titik-titik dan titik-titik. Yang pertama ada Akarmil dan Gwemil. Kita tulis sini 5.750 ditambah 4.850. Jika ditambahkan 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10, tulis 0, nyimpan 1, ada 7, ada 9, berarti 16, nyimpan 1, 5 tambah 5, 10.
ada 10.600. Ini berarti lebih dari 10.000. Kemudian kita cek yang akar mil dan woku mil. Akar mil itu 5.750. Kemudian ditambah woku itu 3.400. Kita jumlahkan dulu. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0 itu 5. 7 tambah 4 itu 11, nyimpen 1. 5 tambah 1 itu 6 ditambah 3, 9. Berarti 9.150. Berarti tidak lebih dari 10.000. Coba kalau yang ketiga ada akar mil dan one mil. Akar mil masih sama. 5.750. Kemudian ditambah one mil. Itu adalah 2.300. Wah, ini tambah sedikit ya. Kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 3 itu 10. Tulis 0. Nyimpen 1. Ditambah 5, 6. Ditambah 2 jadi 8. Ini juga tidak lebih dari 10.000. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Penjumlahan antara produksi dari akar mil dan kue mil itu lebih dari 10.000. Kita lanjut teman-teman, perhatikan operasi hitung penjumlahan berikut ini. Jadi ini ada 5 operasi hitung penjumlahan. Yang ditanyakan adalah operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan teknik menyimpan ditunjukkan oleh nomor titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Maka kita coba satu-satu saja. Yang pertama, ada 3 tambah 2 itu kan 5. 5 tambah 0 itu 5. 6 tambah 3 itu adalah 9. 2 ditambah 3 itu adalah 5. Berarti ini tidak ada teknik meminjam, kita silang. Lanjut yang kedua ada 5 ditambah 8 itu 13 ya. Tulisnya 3. Nyimpan 1. 1 ditambah 6 itu 7 tambah 0 itu 7. Kemudian 4 tambah 2 itu 6. 1 tambah 4 itu 5. Nah, berarti yang kedua itu menggunakan teknik menyimpan, kita centang. Lanjut ke yang ketiga, 5 tambah 2 itu hasilnya 7. Kemudian 2 ditambah 0 itu 2. 0 ditambah 1 itu adalah 1. Dan 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. Ini juga tidak ada teknik menyimpan, jadi kita silang. Kemudian kita lanjut ada 0 ditambah 9. Itu hasilnya adalah 9. Kemudian ada 3 ditambah 1 itu 4. 7 ditambah 4 itu hasilnya 11. Tulis 1, nyimpen 1 ya. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, 8. Nah, ini menggunakan teknik menyimpan. Kita centang. Lanjut kita ke soal yang ke-5. Ada 7 ditambah 1, 8 ya hasilnya. 5 ditambah 6, itu 11, berarti menyimpan. Kita tulis 1, menyimpan 1. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 9, itu 16. Berarti ini menyimpan lagi. 16 tulisnya 6, menyimpan 1. 1 ditambah 3 itu adalah 4, kemudian ditambah 5. Jadinya 9. Ini adalah menggunakan teknik menyimpan, kita centang. Berarti operasi penjumlahan yang menggunakan teknik menyimpan itu ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 13, perhatikan operasi hitung penjumlahan berikut. Ada 5.143 ditambah 3.302. Operasi hitung penjumlahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik titik-titik. Nah, untuk mengetahui teknik yang digunakan, maka kita melakukan operasi penjumlahan saja ya teman-teman. Ada 3 ditambah 2 itu adalah 5. Kemudian 4 tambah 0 itu 4. 1 ditambah 3 itu adalah 4. Dan 5 ditambah 3 itu 8. Berarti tidak ada teknik menyimpan. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu teman-teman, yaitu yang B, tanpa menyimpan.
Kita lanjut ke soal nomor 14. Kita ketemu dengan penjumlahan teman-teman. Hasil 4.230 ditambah 3.612 adalah berapa teman-teman? Kita langsung saja menggunakan susun ke bawah supaya lebih enak ya. Ada 4.230. Yang perlu diperhatikan ini adalah penulisan harus sesuai dengan nilai tempat. Kemudian ditambah 3.612. Kita tulis ini lurus. Nah, kalau sudah lurus baru kita jumlahkan. Kita mulai dari yang satuan. Berarti 0 ditambah 2. 2, 3 ditambah 1 itu 4. Kemudian 2 ditambah 6 itu 8. 4 ditambah 3 itu 7. Jadi hasilnya 7.842. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan operasi hitung penjumlahan berikut. Ada 4.729 ditambah 2.863. Hasil operasi hitung tersebut adalah titik-titik. Karena ini sudah disusun ke bawah, maka kita tinggal melengkapi saja. Kita mulai dari satuannya, 9 ditambah 3 itu 12, tulisnya 2. Nyimpen 1, ada 1 ditambah 2, 3 ditambah 6 itu 9. Kemudian 7 ditambah 8 itu 15, tulis 5. Kita nyimpen 1 di sini ya. 1 ditambah 4 itu 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi hasilnya adalah 7.592. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 16. Kita ketemu dengan namanya pengurangan. Hasil dari 8.324 dikurangi 5.786 adalah titik-titik. Sama, kita menggunakan pengurangan bersusun pendek caranya ya. Kita tulis dulu 8.324. Kita perhatikan nilai tempatnya ya teman-teman, dikurangi 5.786. Nah, di sini ada 4 dikurangi 6. Itu tidak bisa. Maka kita harus pinjam 1 menjadi 14. 14 dikurangi 6 itu 8. Nah, sini tadi 2. Sudah dipinjam 1 maka tinggal 1. 1 dikurangi 8 itu juga tidak bisa, harus pinjam. Pinjam 1 dari sebelahnya, dari bilangan ratusan. Menjadi 11 dikurangi 8 itu 3. Kemudian yang ini tadinya 3, udah dipinjam 1, berarti tinggal 2. 2 dikurangi 7 itu juga tidak bisa, harus pinjam. 12 dikurangi 7 itu adalah 5. Nah, 8 ini tadi udah dipinjam 1, berarti tinggal 7. 7 dikurangi 5 itu 2. Jadi hasil pengurangannya yaitu 2.538. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 17, perhatikan tabel berikut. Di sini ada operasi hitung pengurangan dan hasilnya ya. Hasil operasi hitung yang tepat adalah titik-titik. Kita lihat yang A, 1 dan B. 1 dan B. 16 dikurangi 8. Itu harusnya 8 ya, jawabannya bukan 0. Berarti ini salah. Kemudian kita yang B, 2 dan A. 2 dan A, 6.324 dikurangi 3.786. 4 dikurangi 6. 14 dikurangi 6 itu 8. Kemudian 11 kurangi 8 itu 3. 12 dikurangi 7 itu 5. Dan 5 dikurangi 3 itu 2. Hasilnya yang benar jawabannya adalah yang B, pasangan antara 2 dan A. Kita lanjut nomor 18, perhatikan perkalian berikut. Ada 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Operasi hitung perkalian tersebut menggunakan sifat titik-titik. A, pengelompokan, B, penyebaran, atau C, pertukaran. Kita perhatikan, nih ya. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Ini adalah bilangan 4 dan 5 itu saling bertukar tempat, bertukar posisi.
Maka operasi hitungnya namanya pertukaran atau komutatif. Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 19, Alisba adalah seorang pedagang ikan hias. Ia memiliki 6 akuarium berisi ikan hias. Setiap akuarium berisi 130 ekor. Banyak ikan hias Alisba ada titik-titik. Berarti banyaknya itu 130 dikali 6. Langsung 0 dikali 6 itu 0. Bilangan berapapun dikalikan 0 itu hasilnya 0 ya. Kemudian 3 kali 6 itu adalah 18. Nyimpen 1. 1 kali 6 itu kan 6. 6 ditambah 1 itu 7. Jadi hasilnya adalah 780. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 20. Perhatikan pembagian bersusun berikut. Ada 141 dibagi 3. Bilangan yang tepat untuk melengkapi operasi hitung pembagian bersusun tersebut adalah titik-titik. Ya kita lihat saja. Sini ada 12. 12 bagi 3 itu adalah 4 ya. 21 dibagi 3 itu adalah 7. Jadi sudah ketemu jawabannya adalah yang B, 47. Kita lanjut ke soal isian, teman-teman. Nomor 21, perhatikan lambang bilangan berikut. Ada 5.340. Tuliskan nilai tempat dan nilai angka masing-masing angka pada lambang bilangan tersebut. Kita bikin seperti ini aja. Ini adalah ribuan. 5 itu ribuan. Kemudian 3-nya itu adalah ratusan. Kemudian 4-nya ini adalah puluhan. Dan yang terakhir 0-nya itu adalah satuan. Nah, sekarang kita menentukan nilainya. Dari yang ribuan, nilai berarti kan 5.000. Yang 300-an nilainya 300. Yang 40-an nilainya 40 dan yang 0 satuan nilai 0. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Ini ada kelompok-kelompok dari pensil. Kelompok 1 itu terdiri dari 4 pensil, kelompok 2 4 pensil, kelompok 3 4 pensil. Nah, ketiga kelompok ini jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 12 pensil. Tuliskan konsep perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang berdasarkan gambar tersebut. Nah, penjumlahan berulangnya berapa? Ya 4 kan, 4 pensil dari kelompok 1, kemudian ditambah 4 pensil kelompok 2 dan ditambah 4 pensil kelompok 3. Nah, penjumlahan berulang ini jika dituliskan dalam bentuk perkalian menjadi 3 kali 4. Hasilnya berapa? 12. Nah, seperti itu konsep perkaliannya. Lanjut nomor 23. Kiana memiliki 484 tangkai bunga mawar. Ia ingin menyimpannya dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga mawar pada setiap vas bunga? Perhatikan banyak tangkainya adalah 484 dibagi dengan jumlah vas bunga yaitu 4 sama dengan kita akan menggunakan porogapet seperti ini. Ini 484 dibagi 4. Berapa hasilnya? 4 dibagi 4 itu 1 ya. Turun 4. Kemudian 4 dikurangi 4 itu kan 0. Kita tulis 0. Kemudian kita turunkan lagi angka 8. Nah, 8 kalau dibagi 4 itu hasilnya 2. Kita tulis di atas 2. 2 kali 4 itu kan hasilnya 8 di sini. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurangi 8 itu 0. Kemudian masih ada angka 4 ya, kita turunkan.
4 dibagi 4 itu hasilnya 1. 1 kali 4 itu 4. Kemudian kita kurangkan di sini 0. Berarti jumlah tangkai bunga pada setiap vas bunganya si Kiana itu adalah 121 tangkai. Kita lanjut ya teman-teman, kali ini muatan pelajaran SPDP. Nomor 24, Ani ingin membuat sebuah gambar hias. Alat yang dibutuhkan Ani adalah titik-titik. Kalau menggambar itu butuhnya apa ya teman-teman? A. Pensil, buku gambar, dan pahat. Pahat no ya. B. Gunting, pahat, dan buku gambar. Gunting tidak, pahat juga tidak. Atau C. Pensil, buku gambar, dan pewarna. Ya, yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 25. Gambar hias adalah gambar yang disederhanakan tapi tidak meninggalkan A. Bentuk aslinya, B. Bentuk rumitnya, C. Bentuk sederhananya. Jawabannya adalah yang A. Bentuk aslinya. Kita lanjut ke soal nomor 26. Berikut ini yang termasuk contoh gambar hias adalah A. Doraemon, B. Kupu-kupu, atau C. Gambar orang. Yang termasuk gambar hias adalah yang B. Kupu-kupu. Kita lanjut nomor 27. Agar gambar hias terlihat lebih indah maka harus titik-titik. A. Digambar di siang hari, B. Diberi warna yang menarik, C. Digambar menggunakan pensil yang mahal. Ada kata lebih indah, berarti diberi warna. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut nomor 28. Contoh objek yang memuat gambar hias adalah titik-titik. Jadi biasanya kita menemukan gambar hias itu di mana? A. Kain batik, B. Kain polos, C. Lensa kacamata. Yang banyak menggunakan gambar hias, gambar figuratif maupun gambar hewan, gambar tumbuhan itu adalah kain batik. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 29, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah piring yang berhiaskan gambar bunga ya. Motif gambar hias yang terdapat pada benda tersebut adalah titik-titik. Kalau bunga berarti adalah motif tumbuhan. Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 30, goresan yang memanjang dan mempunyai arah disebut A. Bentuk, B. Warna, C. Garis. Jelas ini adalah garis. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 31. Untuk mewarnai gambar hias dapat menggunakan warna primer. Yang termasuk warna primer adalah titik-titik. Warna primer itu terdiri dari merah, kuning, dan biru. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 32. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar ayam ya. Bentuk bangun datar yang terdapat pada gambar hias tersebut adalah titik-titik. A. Lingkaran, misalnya dari ini ya, bentuk badan dari ayam sama kepala, itu lingkaran. Atau B. Segitiga, atau C. Persegi. Jadi bentuk bangun datar yang ada di gambar ayam itu adalah lingkaran. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 33, fungsi dari gambar hias adalah titik-titik. A. Memperindah suatu karya seni, B. Membuat karya seni tidak menarik, C. Menjadikan karya seni terlihat biasa saja. Kalau digambar berarti memperindah, mempercantik, membuat lebih menarik. Jawabannya adalah yang A. Memperindah suatu karya seni. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada dua gambar dekoratif ya teman-teman. Nah, di gambar yang pertama ini merupakan gambar burung dan di sekelilingnya itu ada berbagai macam tanaman. Di sini ada bunga, seperti itu ada dedaunan. Nah, gambar yang kedua kita melihat di sini ada kupu-kupu ya, motif kupu-kupu. Kemudian juga di sekelilingnya ini ada dedaunan. Nah, sebutkan persamaan dari gambar batik di atas. Berdasarkan motif yang digunakan, maka persamaan dari kedua gambar dekoratif itu adalah sama-sama menggunakan motif tumbuhan dan hewan.
Lanjut ke nomor 35, sebutkan 3 unsur rupa pada karya dekoratif. Jadi unsur dalam gambar dekoratif atau batik yang berupa gambar dekoratif seperti itu yang pertama ada garis, kemudian bidang, dan warna yang ketiga ya. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.